Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rido Prayogo dengan NIM 0498327717. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, di sini kita disuruh buat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode tentang gaji karyawan ya, yang memiliki tiga golongan dan tiga jenis gaji yang berbeda juga. Dan di sini ada ketentuan jam lembur karyawannya. Di setiap jamnya memiliki gaji lembur yang berbeda-beda. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi Flowgoridam. Oke, langsung saja di sini kita buat deklarasinya dulu karena dari soal tadi kita simpulkan kita membuat empat deklarasi, yaitu deklarasi golongan karyawan, jumlah lembur karyawan, gaji karyawan, dan gaji lembur karyawan. Oke, di sini kita buat deklarasi golongan karyawan dulu. Datanya string, lalu kita buat lagi jumlah lembur, datanya integer, lalu kita buat lagi gaji karyawan. Oke, lalu ada gaji lembur. Lalu kita masukkan sebuah input, itu sebuah proses untuk golongan karyawan. Oke, di sini karena kita membuat tiga golongan, maka kita pakai perintah if. Ini kita buat karyawan A. Hmm. Jadi jika golongan karyawan A, jika benar berarti memiliki gaji. Di sini kita buat perintah lagi atau tugas. Hmm. Si karyawan yang dengan golongan A berarti dengan gaji 5 juta. Kemudian kita buat golongan keduanya, yaitu golongan B. Lalu kita buat jika benar kita kasih tugas, kasih perintah, berarti gaji karyawan yang golongan B adalah 6.500.000. Iya. Berarti jika bukan golongan karyawan B, berarti dia golongan karyawan C. Buat lagi perintahnya. Lalu jika benar, maka gaji karyawannya adalah, lihat, 9.500.000. Lalu jika bukan golongan karyawan C, maka gaji karyawannya nol, karena bukan masuk golongan karyawan. Oke, di sini setelah kita buat flowchart untuk menambahkan golongan karyawannya. Jadi sini golongan karyawan jika benar berarti mempunyai gaji 5 juta. Begitu juga seterusnya. Golongan karyawan B punya gaji 6.500.000. C juga punya gaji
9.500.000. Lalu di sini kita buat input baru untuk menghitung jumlah lemburnya. Input lembur. Oke, lalu kita buat lagi percabangan E. Karena di soalnya kita mempunyai kemungkinan 5 kemungkinan jika karyawan lembur. Oke, berarti oke, jumlah lembur dengan 1, maka salah, maka sebentar, ke gaji lembur dengan di sini 1 jam maka gaji lemburnya 30%. 30% jika kita desimalkan adalah 0,30. Di 0,30 dikali gaji karyawan. Karena gaji lembur diambil dari persenan gaji karyawan. Lalu kita ulangi lagi. Jika jumlah lemburnya 2, maka gaji lemburnya, kita lihat kalau 2, jika 2, 32%, berarti 0,32 kali gaji karyawan. Oke, terus jika kita buat lagi, jika bukan 2 berarti jumlah lemburnya 3. Ketiga berarti di lemburnya 0,34 kali kali gaji karyawan. Oke, itu 4. Dan jika 4, 36. Dan jika lebih dari 5, 38. Kita buat lagi percabangannya. Lembur dengan 4, maka gaji lemburnya sama dengan 0,34 kali gaji karyawan. 3,6. Lalu kita buat lagi jika lebih dari 5 jam, lebih dari 5, maka gaji lemburnya 0,38 kali gaji karyawan. Ya, pas sesuai. Lalu jika tidak ada lembur, dengan 0. Di sini telah kita sudah selesai buat flowchart untuk menghitung jumlah lemburnya, maka tentunya kita input keluarannya, outputnya. Ya, berarti gaji karyawan tambah gaji lembur. Oke, oke di sini
kita telah selesai membuat flowchart eh, untuk soalnya. Untuk membuktikannya, kita bisa menjalankannya di aplikasi ini. Oke, di sini kita dimintakan untuk masukkan tipe golongan karyawan. Coba kita dari golongan A, ini sejumlah lemburnya satu, maka gajinya ya 6.500. Karena jika 1 jam, maka gaji lemburnya 0,30. Oke, kita coba lagi jika golongan R, lemburnya 1. Maka di sini hasilnya 0 karena golongan R tidak ada. Selanjutnya kita buktikan bagaimana jika lebih dari 5. Ini 1 jam. Maka gajinya 13.100.000. 13.100.000. Oke, baiklah di sini saya telah berhasil membuat flowchartnya. Berarti selanjutnya saya akan membuat sudoku-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kode sudoku-nya tentang algoritma gaji karyawan. Sini kita buat deklarasinya. Untuk Sekarang kita buat hubungan karyawan. Datanya string, terus gaji karyawan. Ya, kita si karyawan itu integer jumlah lembur, integer, dan gaji lembur. Itu tipe datanya integer. Lalu total gaji itu berdata double atau flat. Ini data yang bisa untuk jumlahkan apa namanya bentuk yang koma-koma gitu, dan persen gajinya itu double atau flat juga. Oke, sini kita akan coba buat deskripsinya. Itu deskripsi untuk karyawan. Ini buat di karyawan. Ini kita coba untuk input eh, gaji dan golongan. Ya, di sini if karyawan, jika golongan karyawan adalah A, maka gaji karyawan adalah 5 juta. Ya, 456. Oke aja, biar cepat. Dan membuat ini else if, dan jika
Nah, kalau golongan B, maka gajinya 6.500.000. Jika golongan C, nya 9.500.000. Lalu kita buat, jika tidak ada golongan, maka kan ada output golongan tidak valid. Kita keluar dari golongan golongan A, B, dan C. Buat terus N dan if. Oke, kemudian kita akan input buat deskripsinya, deskripsi lembur, jumlah lembur, dan tren lembur. Tadi kita input jumlah lembur dan input dan lembur. Lalu kita input in jumlah dan persen lembur. If jumlah lembur dengan 1, K persen lembur adalah 0,30. Jika jumlah lembur adalah 2, maka persen lemburnya 3, 0,32. Jika 3, nah 34 nya, yang lemburnya 4, dan lemburnya 6. Jika jumlah lemburnya lebih dari 5, maka persen lemburnya 3,8. Oke, di sini N. Oh, ada lagi else. Else jumlah persen lembur. Eh, ini juga persen lembur. Dan lembur sama dengan 0, maka kita 8 buat coba selesai. Kita tidak. Jadi di sini jika persen lemburnya 0, maka jika jumlah lembur, jika jumlah lembur 0, maka perintahnya berakhir. Ini kita akan hitung total gaji. J. Oke, di sini kita hitung gaji lembur. Gaji lembur itu adalah eh, hasil dari jumlah lembur dikali dalam kurung persen lembur
tambah gaji karyawan. Karena biasanya persen lemburnya diambil dari gaji pokok karyawan. Oke, terus jika total gaji, maka gaji karyawan ditambah gaji lembur. Ya, kita hitung outputnya, kita buat output, maka akan seperti ini. Output gaji karyawan dengan gaji karyawan. Maka output gaji karyawan akan diambil dari gaji karyawan. Deklarasi gaji karyawan. Dan output gaji lembur dengan gaji lembur. Lalu output total gaji dengan gaji karyawan tambah gaji lembur. Nah, di sini saya setelah selesai membuat pseudocode dari algoritma gaji karyawan. Mungkin sampai di sini tugas yang bisa saya kerjakan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Maka saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.